Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Selasa 10 Oktober 2023. Sari berita, Polres Lembata launching Cafe Polbata sebagai cara untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Indonesia Financial Group IFG gelar Fun Run Series sebagai persiapan menuju IFG Labuan Bajo Marathon 2023 dan upaya mendukung program pemerintah promosikan pariwisata Labuan Bajo. Inilah berita selengkapnya bersama saya Antonia Nona. Kapolres Lembata KBP Vivik Jangkung mengungkapkan kehadiran Cafe Polbata yang baru saja dilaunchingnya diharapkan menjadi tempat bagi jajaran personil Polres Lembata untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Laporan Lady Badin. Kepada RRI, Kapolres Lembata AKBP Vivik Jangkung mengungkapkan bahwa Cafe Polbata yang diresmikan pada tanggal 4 Oktober 2023 lalu adalah sebuah wadah yang dibuat oleh Polres Lembata bagi para pelaku UMKM di daerah tersebut untuk menjual hasil karya mereka, baik itu kuliner hingga handicraft, sekaligus menjadi tempat bagi personilnya melepaskan kepenatan dan mengakrabkan diri dengan masyarakat sehingga jalinan silaturahmi semakin menguat. Di Lembata ini tempat untuk healing tidak ada dalam kota yang posisinya lepas pantai. Semua tempat-tempat yang untuk pariwisata itu sedikit agak menjauh dari kota. Dan kami anggota senang dengan tempat-tempat lepas pantai. Termasuk saya. Itu adalah tempat untuk titik kumpul anggota. Anggota kami juga perlu healing, anggota kami juga perlu hiburan. Yang paling utama adalah membantu usaha kecil masyarakat Lembata. Karena banyak sekali usaha-usaha usaha kecil Lembata ini yang tidak tersalurkan untuk menjual hasil-hasil karya mereka. Karena kita sini kan belum ada tempat khusus untuk menjual barang-barang lokal kan di Lembata. Vivik Jangkung juga berharap masyarakat Lembata dapat memanfaatkan Cafe Polbata ini sebagai tempat rekreasi dan bersantai, sekaligus masyarakat diajak untuk mendukung para pelaku UMKM yang diberikan ruang untuk berjualan di kafe tersebut. Jadi kafe ini juga salah satu untuk menerima hasil-hasil karya dari masyarakat Lembata yang bisa diperjualbelikan atau dipamerkan di kafe itu. Juga sangat berharap bahwa dengan adanya kafe ini bisa lebih menjadi rumah lah untuk masyarakat Lembata dengan Polri lah gitu. Karena sebelum saya hadir di sini, saya banyak sekali mendapat cerita dari masyarakat bahwa kita takut kalau ada polisi. Polisi di sini kasar, Bu, gitu. Itu yang saya ingin tepiskan. Oh, polisi nggak kasar, nggak usah takut. Polisi adalah kita polisi adalah bersaudara gitu. Ayo datang ke sini, ada tempat bagus di rumah polisi. Dirinya berharap lewat inovasi yang dibuatnya ini mampu mendukung para pelaku UMKM di Lembata untuk berkarya dan menjual karya mereka sekaligus sebagai tempat yang baik untuk berbagi informasi dan juga edukasi. RRI ND Lady Badin melaporkan. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Flores Timur akan memberikan apresiasi berupa sebuah laptop dalam mendukung kinerja dan peningkatan profesionalisme kepada guru honor berdedikasi pada puncak Hari Ulang Tahun PGRI ke-78 Sabtu 25 November 2023 di Kecamatan Solor Barat. Laporan Foranda Garus. Dukungan tersebut bertujuan untuk memberikan apresiasi atas dedikasi guru honorer di wilayah tersebut. Demikian disampaikan Ketua PGRI Flores Timur, Maximus Masankian kepada RRI. Dia menjelaskan dalam keterbatasan dengan pendapatan yang jauh dari kelayakan, terus memberi diri tanpa mengeluh dalam membimbing dan mendidik anak bangsa. PGRI melihat bahwa dengan memberikan apresiasi, mampu menambahkan energi positif pada guru untuk lebih bersemangat dalam mengabdi, berkreasi, dan berinovasi membimbing peserta didik meraih cita-citanya.
Memang PGRI selalu mendorong banyak hal kepada guru-guru honor karena beban kerja dengan PNS itu sama. Tetapi secara kesejahteraan atau perhatian itu kurang. Sebenarnya tujuan pertama itu adalah bagaimana menciptakan iklim yang namanya apresiasi. Karena lanjutan dari kita memberikan apresiasi adalah tumbuhnya terus kerja yang baik, ada semangat, ada energi positif yang tumbuh. Dan tentunya akan berdampak baik pada kinerjanya di sekolah. Lanjutnya hingga tahun 2023, total guru honorer yang terdata di Kabupaten Flores Timur sebanyak 2.263 guru. Sementara itu terkait anggaran yang digunakan merupakan dana sukarela oleh anggota PGRI di wilayah tersebut. Selain itu beberapa anggota PGRI juga telah mengajukan proposal baik kepada pihak pemerintah daerah, pihak swasta maupun para donatur yang ingin membantu bahkan memberikan dukungan kepada guru honorer. Kita juga ingin mendorong bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak boleh jenuh-jenuhnya untuk memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, menciptakan keadilan baru untuk rekan-rekan kita guru honorer. Karena memang faktanya jumlah guru honorer paling banyak dalam dunia pendidikan saat ini. Pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten kota minimal setahun itu ada apresiasi kepada yang berprestasi, kepada yang berdedikasi, kepada yang berinovasi. Adapun ketentuan mendapatkan apresiasi ini, pelamar terlebih dahulu mengirimkan beberapa dokumen di antaranya surat keputusan tanggal mulai bertugas, menuliskan profil singkat perjalanan menjadi guru, mengirimkan video yang memuat identitas guru, lama mengabdi, praktik baik pembelajaran inspiratif, testimoni siswa, rekan guru, kepala sekolah, dan komite sekolah. RRIND Veranda Garus melaporkan. Kejaksaan Negeri Sika akan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan full bucket masalah proyek pokok-pokok pikiran pokir yang dikelola Dinas PKO setempat. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Sika, Iputu Bayu Pinarta mengatakan tahapan full bucket akan dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang diyakini mengetahui dan terlibat pada persoalan tersebut, namun belum memastikan kapan akan melakukan full bucket. Sebagaimana diketahui Dinas PKO Sika mengelola 163 paket proyek yang bersumber dari dana alokasi umum spesifik grant senilai 18 miliar lebih hingga pekan lalu. Sejak pelaksanaan proyek berjalan 2 bulan, terdapat 99 paket yang bermasalah karena realisasinya fisik di bawah 50%. Persoalan paling pelik yakni terdapat 3 kontraktor yang mendapatkan pekerjaan 6-7 paket melalui mekanisme penunjukan langsung. Padahal regulasi mengatur sisa kemampuan paket bahwa setiap badan usaha dengan kualifikasi kecil hanya boleh mengerjakan maksimal 5 paket. Kabupaten Lembata masuk dalam 3 besar standar pelayanan minimum SPM bidang pendidikan. Namun usaha peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lembata harus terus dilakukan dengan berbagai terobosan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP NTT mencatat Kabupaten Lembata masuk dalam 3 besar standar pelayanan minimum atau SPM bidang pendidikan dengan predikat tuntas muda dengan poin 6. Kepala BPMP Provinsi NTT Herdiana dalam kegiatan peningkatan kemampuan membaca siswa sekolah dasar se-Kabupaten Lembata di Aula Angkara Kota Lewo-Leba Jumat lalu mengatakan upaya peningkatan SPM pendidikan melalui terobosan reading camp bagi siswa-siswi sekolah dasar menjadi satu di antara beberapa langkah penting dalam meningkatkan kemampuan literasi anak-anak karena hingga saat ini Nusa Tenggara Timur masih menjadi provinsi penyumbang terbesar SPM bidang pendidikan dengan indikator literasi yang belum tuntas, artinya masih banyak siswa-siswi tingkat sekolah dasar yang hingga saat ini belum bisa membaca. Dengan kondisi ini, Herdiana mengapresiasi Pemda Lembata yang memiliki inisiatif bekerjasama dengan BPMP NTT dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca anak-anak melalui program Reading Camp. Kita sudah masuk tuntas tapi tuntas muda. Ketika indikator dalamnya itu kita baca satu persatu terkait literasi masih banyak PR. Di antaranya misalkan masih ada siswa-siswa yang belum bisa baca. Nah itu yang jadi concern yang hari ini ya. Nah ini concernnya itu adalah bagaimana kita meningkatkan jumlah siswa yang bisa baca. Syukur-syukur semua khususnya di kelas 3, 4, 5, 6. Kalau kelas 1, 2 kan memang masih belajar toh. Nah, khususnya di 3, 4, 5, 6 kita bikin program bersama dengan Pak Penjabat dan Pak Penjabat saya senang.
Pelatihan peningkatan kemampuan membaca anak ini digelar bagi perwakilan guru-guru sekolah dasar se-Kabupaten Lembata agar dapat mengaplikasikan konsep reading camp di sekolah mereka masing-masing. Untuk mendukung program ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Wenslaus Osepukan mengatakan pihaknya akan mengalokasikan sejumlah anggaran pada tahun 2024 untuk program pendampingan reading camp di sekolah-sekolah dasar yang ada di Kabupaten Lembata. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Bupati ND mengajak para supporter sepak bola turnamen Piala Bupati Cup antar kecamatan berikan dukungan secara elegan dan jadikan momen jalin persahabatan yang hakiki. Laporan Rovinus Wula. Para supporter diminta berikan dukungan secara elegan dan bermartabat, mendukung penuh timnya tetapi jangan melecehkan dan menghina tim lawan. Hal itu disampaikan Bupati ND Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad saat membuka kegiatan turnamen sepak bola Bupati Cup tahun 2023 di Stadion Marilonga Sabtu 7 Oktober 2023. Bupati Jafar mengatakan di tengah keterbatasan anggaran maupun waktu, pemerintah Kabupaten ND terus berupaya agar turnamen sepak bola harus dilaksanakan. Hal ini tentu untuk menjawabi kerinduan masyarakat, khususnya masyarakat dari setiap kecamatan untuk menyaksikan laskar-laskar sepak bola yang berlaga mempertontonkan keterampilan dalam mengolah bola di lapangan. Dijelaskan untuk membangun prestasi olahraga sepak bola banyak hal yang harus dibenahi, termasuk sistem pembinaan yang lebih profesional dengan menghilangkan berbagai kepentingan. Kepada panitia penyelenggara dan para wasit agar dapat melaksanakan tugas berwenang sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan hindari dari pertimbangan subjektif dan kepentingan yang dapat menodai dan mencederai turnamen ini. Kepada seluruh peserta turnamen agar selalu menjunjung tinggi semangat sportivitas dalam pertandingan, berkompetisilah untuk menjadi yang terbaik dan jadikan ini untuk menjalin persahabatan yang hakiki. Kepada para supporter, berikan dukungan secara elegan dan bermartabat. Dukung penuh timnya, tetapi jangan melecehkan atau menghina tim lawan. Bupati Jafar mengatakan apabila kita ingin sepak bola ND maju dan menunjukkan prestasi, maka kita harus dan satu komitmen berjuang bersama membangun prestasi sepak bola ND tanpa kepentingan yang dapat menghambat prestasi sepak bola di ND. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Indonesia Financial Group IFG gelar Fun Run Series yang merupakan rangkaian kegiatan menuju IFG Labuan Bajo Marathon 2023 dan sebagai upaya mendukung program pemerintah promosikan pariwisata Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Indonesia Finance Group IFG menggelar Fun Run Series Labuan Bajo yang merupakan rangkaian kegiatan menuju IFG Labuan Bajo Marathon 2023 yang akan digelar pada 4 November mendatang. Ketua Pelaksana IFG Labuan Bajo Marathon 2023 Oktarina Dwidya Sista menyampaikan, IFG Labuan Bajo Marathon ini sendiri merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan sebagai pensupport program pemerintah daerah Manggarai Barat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat, salah satunya dengan olahraga lari. Jadi ngelihat dampak positif, juga Pemda juga kasih surat ke kita kalau ini adalah acara yang baik dampaknya buat masyarakat, kami menyelenggarakan lagi di tahun ini gitu, dan rencananya ini akan menjadi acara tahunan kami ke depannya IFG Labuan Bajo Marathon. Tujuannya adalah kami ingin pertama waktu itu mengangkat Labuan Bajo Marathon, mensupport program pemerintah terhadap Labuan Bajo itu menjadi salah satu program destinasi super prioritas. Kami mensupport program itu. Selain itu kami juga ingin meningkatkan awareness masyarakat terhadap lari, karena lari adalah olahraga yang siapapun bisa melakukan gitu. Jadi masyarakat sehat. Sista juga menambahkan sebulan sebelumnya telah diselenggarakan juga weekly training lari untuk para calon peserta IFG Labuan Bajo Marathon 2023 dan di tahun ini selain di Jakarta setiap minggu dilakukan weekly training dan training lari di beberapa kota seperti Surabaya, Bali, Mataram, Ruteng, Nusa Tenggara Timur dan Labuan Bajo. Sedangkan untuk di Jakarta sudah dimulai sejak September hingga Oktober dan itu setiap minggunya digelar pada saat Car Free Day
Jakarta. Salah satu peserta Fun Run Series Labuan Bajo, Desta, yang juga peserta IFJ Labuan Bajo Marathon tahun lalu, mengatakan rasa senang dengan hadirnya IFJ Labuan Bajo Marathon lagi di tahun ini, dan dia menargetkan mendapatkan juara pertama di tahun ini setelah kemarin puas dengan menepati posisi ketiga. Persiapannya sudah lumayan, batunya sudah bagus, dan cocok lari. Saya optimis kita juara lagi. IFJ Labuan Bajo Marathon ini sendiri tidak hanya menyelenggarakan perlombaan lari sebagai kegiatan utama, tetapi juga ada beberapa kegiatan lainnya seperti perlombaan dayung untuk masyarakat lokal, program tanggung jawab sosial berupa bantuan ke masyarakat, sekolah, dan rumah ibadah, kegiatan bersih lingkungan, dan juga panggung hiburan untuk para peserta lari, masyarakat lokal, dan para wisatawan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab. Saudara, sekian Warta Berita dari ND edisi Selasa 10 Oktober 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.